waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Saudara, selamat pagi. Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 12 Juni 2026. Sari Berita. Sebanyak 87 tenaga medis RSUD Profesor Dr. VZ Yohanes gelar pelayanan medis gratis. Bupati ND canangkan sensus ekonomi 2026. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya, Antonia Nona. Kami sampaikan berita pertama, sebanyak 87 tenaga medis dan para medis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPV RSUD Profesor Dr. VZ Yohanes Kupang menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Muni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND pada 12-15 Juni 2026. Laporan Nicholas Makumeli. Sebanyak 87 tenaga medis dan paramedis yang tergabung dalam Medical Prayer Fellowship MPF RSUD Profesor Dr. VZ Yohanes Kupang akan menggelar pelayanan medis gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria Muni, Kecamatan Kelimutu, Kabupaten ND pada 12 hingga 15 Juni 2026. Kegiatan bertajuk Samaritan's Mission itu menghadirkan dokter konsultan, subspesialis, spesialis, dokter umum, serta berbagai tenaga kesehatan dari sejumlah bidang keahlian. Selain pelayanan kesehatan, tim juga akan menggelar sarasehan deteksi dini kanker, pembagian bantuan sosial, penelitian kesehatan masyarakat, hingga kegiatan pembinaan rohani. Ketua Medical Prayer Fellowship, Dr. Heri Sutrisno Prijo Pranoto menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan wujud kepedulian tenaga kesehatan Kristen dan Katolik untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan, khususnya di wilayah pedesaan. Pelayanan medis yang disiapkan mencakup pemeriksaan dan konsultasi penyakit jantung, diabetes mellitus, kanker, kesehatan mata, THT, saraf, kebidanan dan kandungan, bedah anak, fisioterapi, terapi bicara, pemeriksaan laboratorium, pelayanan biopsi dan FNAB, hingga pemeriksaan kesehatan ibu hamil dan anak sekolah. Masyarakat juga akan mendapatkan edukasi kesehatan mengenai penyakit tidak menular maupun penyakit menular. Terima kasih. Memang selama ini kegiatan kami dipusatkan ke daerah-daerah terpencil yang akses pelayanan kesehatannya masih kurang, sehingga kedatangan tim dari provinsi dengan tenaga dokter spesialis bahkan konsultan melayani ke daerah yang terpencil itu merupakan suatu yang kami anggap luar biasa. Kami di Rumah Sakit Yohanes, rumah sakit rujukan di tingkat provinsi, biasanya menerima kasus-kasus yang ada dari daerah gitu. Tapi kesempatan kali ini kami yang keluar bertemu. Tetapi kami bukan hanya bertemu untuk memberikan pelayanan, tapi kami juga share pengetahuan. Jadi kata orang berbagi itu indah. Jadi kami berbagi pengetahuan kami, khususnya tadi yang sudah saya sampaikan, bagaimana kita trik-trik sederhana untuk mendeteksi kanker secara dini. Jadi kami berupaya, Ibu Kadisia, memberdayakan, mengoptimalkan puskesmas itu sebagai ujung tombak untuk deteksi dini kanker. Demikian juga untuk penanganan penyakit tidak menular, hipertensi dan diabetes, itu nanti akan disampaikan oleh ahlinya, dan itu juga tentu menjadi hal yang baik bagi nakes untuk update bagaimana tata laksana terbaik. Jadi kami berharap kedatangan kami di sini benar-benar memberikan dampak khususnya bagi tenaga kesehatan di perifer puskesmas yang merupakan lini pertama, layanan primer pertama itu. Mereka benar-benar aktif dan berdaya guna. Jadi tidak semua kasus
rujuk. Ternyata di daerah itu bisa dioptimalkan dan ini akan sangat membantu untuk penanganan kasus lebih baik dan juga nanti berdampak seperti disampaikan tadi bahwa beban ekonomi akan berkurang karena penemuan kasusnya lebih dini. Sebelum kegiatan pelayanan kesehatan berlangsung, tim MPF akan menggelar serasian deteksi dini kanker dan tata laksana diabetes mellitus serta hipertensi di Aula Bupati Ende pada 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut ditujukan bagi tenaga kesehatan, kader posyandu, perangkat desa, organisasi masyarakat dan pemerintah daerah guna memperkuat upaya deteksi dini kanker di Kabupaten Ende. Selain pelayanan medis, panitia juga akan membagikan 300 paket bantuan higienis bagi anak-anak serta menyelenggarakan bazar murah berupa pakaian layak pakai yang hasil penjualannya akan diserahkan untuk mendukung pelayanan gereja setempat. Tim Samaritan's Mission akan melakukan penelitian mengenai faktor risiko kanker serviks, kanker payudara, kanker paru, serta prevalensi anemia pada balita di Desa Kuanara. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi dasar penyusunan program kesehatan yang lebih tepat sasaran bagi masyarakat setempat. Melalui kegiatan tersebut, MPF RSUD Profesor Dr. Veset Yohanes Kupang berharap pelayanan kesehatan spesialis dapat lebih mudah diakses masyarakat sekaligus meningkatkan kesadaran warga terhadap pentingnya deteksi dini penyakit untuk mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. RRI Ende Nikolaus Makumeli melaporkan. Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda mencanangkan pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Kegiatan tersebut menjadi tanda dimulainya pendataan ekonomi yang akan menjangkau seluruh pelaku usaha di Kabupaten Ende. Selengkapnya, laporan Ricardus Kota. Pencanangan sensus ekonomi 2026 dilakukan Bupati Ende Yosef Benediktus Badeoda di Aula Hotel Flores Mandiri Kamis siang. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Ende, pimpinan perangkat daerah, serta ratusan calon petugas sensus yang akan diterjunkan ke lapangan. Dalam sambutannya, Bupati Yosef menegaskan sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menghasilkan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang benar dan lengkap. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa sensus ekonomi 2026 merupakan kegiatan penting untuk menyediakan data ekonomi yang akurat dan terpercaya sebagai dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Ende. Oleh karena itu saya mengajak seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Ende, pelaku usaha dan masyarakat seluruhnya untuk memberikan dukungan penuh demi suksesnya pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Bupati Yosef berharap pelaksanaan sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas guna mendukung pembangunan Kabupaten Ende yang semakin maju dan sejahtera. Pendataan sensus ekonomi 2026 di Kabupaten Ende sendiri akan dimulai pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan. Sejumlah petani di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Selengkapnya Ferry So melaporkan. Sejumlah petani di Kabupaten Nagekeo mengeluhkan sulitnya akses untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Selain persoalan ketersediaan yang kerap terbatas, para petani juga harus menghadapi kendala jarak tempuh yang jauh menuju kios atau agen pengecer pupuk. Kondisi ini membuat biaya produksi pertanian semakin meningkat dan membebani ekonomi petani. Salah satu keluhan disampaikan oleh Hendrikus, petani asal Desa Waivutu, Kecamatan Nangaroro. Untuk memperoleh pupuk bersubsidi, ia harus menempuh perjalanan hingga belasan kilometer dari tempat tinggal maupun lokasi lahannya menuju kios pengecer yang ditunjuk. Jarak yang cukup jauh membuat petani harus meluangkan waktu lebih lama hanya untuk mendapatkan pupuk yang menjadi kebutuhan utama pertanian. Menurutnya, petani juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dan jasa angkut pupuk. Setiap karung pupuk yang dibeli membutuhkan biaya sewa angkut yang mencapai belasan ribu rupiah. Pengeluaran tersebut dinilai cukup memberatkan, terutama bagi petani kecil yang sangat bergantung pada pupuk bersubsidi untuk meningkatkan hasil produksi pertanian mereka. Karena pupuk harga sudah lumayan mahal, walaupun ini harus subsidi, tapi petani yang kurang mampu itu sangat kami
perkara dari Agala sampai sini tuh bisa 15.000. Kalau 10.000 tuh mujur-mujur Bang. Adakahnya kami ke atas tuh stok habis. Kendala lainnya adalah keterbatasan stok pupuk di tingkat pengecer. Tidak jarang petani yang telah menempuh perjalanan jauh harus pulang dengan tangan kosong karena pupuk yang dibutuhkan telah habis. Akibatnya mereka terpaksa kembali lagi di lain waktu dengan biaya dan tenaga tambahan. Situasi ini dinilai berdampak langsung terhadap produktivitas pertanian dan kondisi ekonomi keluarga petani. Para petani berharap pemerintah dapat menghadirkan lebih banyak kios atau agen pengecer pupuk bersubsidi yang lebih dekat dengan wilayah pertanian masyarakat. Bahkan mereka mengusulkan agar setiap desa memiliki setidaknya satu kios pengecer pupuk bersubsidi sehingga akses terhadap pupuk menjadi lebih mudah, biaya distribusi dapat ditekan, dan kebutuhan petani dapat terpenuhi tepat waktu. RRI Endoferiso melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende mulai memperkuat ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah tangga secara berkelanjutan. Laporan Suimam. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Ende, Valentinus Setiawan mengatakan langkah tersebut menjadi bagian strategi mendukung program ketahanan pangan nasional hingga tingkat daerah. Sosialisasi telah dilakukan kepada masyarakat secara bertahap, di mana program tersebut bertujuan mendorong keluarga memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri melalui pemanfaatan lahan pekarangan. Menurutnya, ketahanan pangan daerah harus dibangun dari unit terkecil yaitu rumah tangga sebagai fondasi utama. Apabila kebutuhan pangan keluarga telah terpenuhi, program akan dikembangkan pada tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten. Pendekatan tersebut dinilai efektif karena melibatkan masyarakat secara langsung dalam menjaga ketersediaan pangan sehari-hari. Selain meningkatkan kemandirian, langkah tersebut juga mendukung penguatan pangan lokal yang tersedia di daerah. Ia melanjutkan, di tingkat kabupaten, pemerintah daerah turut memperkuat kebijakan penggunaan pangan lokal. Bupati Ende telah mengimbau agar setiap rapat dan pertemuan memanfaatkan produk pangan lokal. Jadi ada rapat yang dilakukan oleh pihak pemerintah di mana saja harus menggunakan pemanfaatan pangan lokal. Itu adalah program yang menunjang ketahanan pangan nasional. Begitupun dengan program-program kami dari dinas yang selama ini kami turun ke desa untuk lebih fokus menggunakan pangan lokal tadi. Yang seperti umbi-umbian, jagung, sorghum, itu yang menjadi momen untuk digunakan kepada masyarakat kita di Kabupaten Ende ini. Itu program yang kami tindak lanjuti selama ini. Kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian masyarakat sekaligus memperkuat ekonomi lokal. Melalui kolaborasi pemerintah dan masyarakat, ketahanan pangan daerah diharapkan semakin kuat dan berkelanjutan. Pok Darwis Liang Bua sukses tingkatkan PAD dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan wisata. Laporan Albertus Mario. Kelompok Sadar Wisata atau Pokdarwis Liang Bua di Dusun Golomanuk, Desa Liang Bua, Kecamatan Rahung Utara, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, berhasil meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD dari sektor pariwisata. Pada Mei 2026, kawasan wisata Liang Bua mencatat pendapatan sebesar 7 juta rupiah, meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 1 juta rupiah. Selain berkontribusi terhadap PAD, aktivitas wisata di Liang Bua juga memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Berbagai produk lokal seperti ubi-ubian dan kopi khas Manggarai semakin diminati wisatawan sehingga turut meningkatkan pendapatan masyarakat. Keberhasilan tersebut menjadi salah satu capaian Pokdarwis Liang Bua yang telah berkiprah selama 1 tahun sejak dibentuk. Capaian ini semakin terlihat dengan terselenggaranya festival ulang tahun yang berlangsung di kawasan wisata Liang Bua pada Rabu 10 Juni 2026. Keberhasilan Pokdarwis Liang Bua ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Ketua Perhimpunan Pramuwisata Indonesia Kabupaten Manggarai Yulis Irwan Sagur menilai keberadaan Pokdarwis telah memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan pariwisata daerah. Menurut Yulianus, sejak dibentuk, Pokdarwis Liang Bua tidak hanya membantu meningkatkan PAD, tetapi juga aktif mempromosikan destinasi wisata Liang Bua serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Kami menyampaikan penghargaan dan selamat pada Pokdarwis yang sudah berusia 1 tahun. Ini adalah gebrakan dari para pelaku pariwisata lokal. Bagi saya, dengan dibentuknya Pokdarwis di Liang Bua ini menjadi role model, menjadi salah satu contoh bagaimana keikutsertaan warga lokal dalam mengelola pariwisata.
Meski demikian, Julianus juga memberikan sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian bersama, termasuk pemerintah Kabupaten Manggarai, diantaranya kondisi jalan menuju Liang Bua yang masih rusak, ketersediaan lahan parkir, serta fasilitas toilet yang masih perlu ditingkatkan. Hal senada disampaikan Niko, peneliti arkeologi situs Liang Bua dari BRIN. Ini kita merayakan ulang tahun 1 tahun Pok Darwis, dan menurut saya Pok Darwis ini sudah sangat banyak membantu, khususnya menjembatani antara riset dengan pariwisata. Harapan saya semoga nanti ke depannya tidak hanya pariwisata yang bisa berkembang, tapi juga perekonomian masyarakat sekitar yang tentunya bisa banyak membantu kehidupan warga supaya menjadi lebih baik. Liang Bua diharapkan dapat berkembang menjadi salah satu destinasi unggulan yang mampu memberikan manfaat berkelanjutan bagi daerah dan masyarakat sekitar. Dari Ruteng Manggarai, Mario melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Pengurus Cabang Persatuan Tinju Indonesia Pertina Kabupaten Ende membawa pulang 1 medali emas dan 1 medali perak pada turnamen tinju Piala Rektor UPG 1945 NTT. Kejuaraan diikuti petinju dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Timor Leste itu berlangsung di Gor Floba Morata, Kota Kupang pada 4 hingga 10 Juni 2026. Laporan Rovinus Vula. Ketua Pertina Kabupaten Ende Emmanuel Gunawan ST mengatakan pihaknya menurunkan 4 atlet dalam ajang tersebut. Dari jumlah itu 2 petinju berhasil menembus partai final dan menyumbangkan medali bagi kontingen Ende. Medali emas diraih petinju Kison Kogoya yang berasal dari Sasana Universitas Flores Ende, sementara medali perak disumbangkan oleh Kelvin Claudio dari Sasana Buanawa Ende. Ia menilai hasil tersebut menjadi capaian positif di tengah berbagai keterbatasan yang dihadapi organisasi. Menurut Emmanuel, petinju asal Ende mampu menunjukkan daya saing yang kuat sepanjang turnamen. Beberapa atlet bahkan tampil dominan saat menghadapi lawan dari daerah lain maupun peserta dari Timor Leste. Meski demikian, ia mengakui pembinaan olahraga tinju di Kabupaten Ende masih menghadapi tantangan, terutama dari sisi dukungan pendanaan. Kondisi tersebut dinilai berpengaruh terhadap persiapan atlet untuk mengikuti ajang yang lebih tinggi. Emmanuel menyebut Pertina Ende belum dapat memastikan keterlibatan dalam agenda menuju Pekan Olahraga Nasional PON apabila situasi pembinaan tetap berjalan dengan keterbatasan. Menurutnya, target besar akan sulit dicapai tanpa dukungan yang memadai dari berbagai pihak. Kalau untuk target pencapaian PON, saya bisa janjikan kita bisa dapat, tetapi kita lebih fokus artinya lebih fokus terhadap atlet dan Sasana dengan penyedia peralatan dan lain-lain, itu kita 2028 bisa masuk PON, karena target ke depannya itu habis ini ada Belu lagi, terus mau Mere. Mereka rencananya untuk ke Ende, hanya saya belum kasih jawaban untuk persiapan untuk kejuaraan di Ende. Ia berharap perhatian terhadap cabang olahraga tinju dapat terus ditingkatkan. Dukungan tersebut dibutuhkan untuk memperkuat program pembinaan atlet sejak usia dini hingga tingkat prestasi. Selain itu, persiapan yang lebih matang dinilai menjadi kunci untuk meningkatkan peluang meraih hasil lebih baik pada kompetisi mendatang. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, atlet Ende diharapkan mampu bersaing di level nasional. Emmanuel menegaskan pengurus cabang Pertina Ende siap mengikuti ajang PON apabila dukungan terhadap pembinaan atlet semakin kuat. Ia optimis potensi petinju Ende dapat berkembang dan menghasilkan prestasi yang lebih tinggi pada masa mendatang. RRI Ende Rovinus Vula melaporkan. Saudara, sekian Warta Berita Daerah RRI Ende edisi Jumat 12 Juni 2026. Saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND. Pancasila.